Halo semuanya, ini adalah konten terbaru dari channel YouTube Diskusi Investasi yang bekerja sama dengan Algate Sekuritas. Konten ini gua kasih nama Trading Battle yang bisa kalian search dengan hashtag Trading Battle. Di konten ini, gua akan mengundang beberapa influencer sekaligus trader untuk berkompetisi trading. Yes, gua dan orang itu akan head-to-head battle trading saham. Mulai dari analisa sahamnya, cara entry-nya gimana, money management-nya gimana, sampai hasil tradingnya pun kita akan terbuka sama teman-teman semua. Jadi teman-teman di sini bisa lihat sebenarnya realita trading itu kayak gimana sih, dan kita akan update portofolio kita atau transaksi yang kita lakukan setiap 2 minggu sekali supaya teman-teman bisa tetap keep up sama trading plan yang di-share di konten ini. So udah pasti konten ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, jadi lawan gua yang pertama di trading battle, mungkin bukan lawan kali ya, mungkin sparring partner. Ini bro gua yang sering banget jadi teman diskusi, ya apalagi buat saham-saham yang agak-agak mengerikan, agak-agak micin gitu ya. Ini jago banget orangnya. Jadi kita langsung kasih applause aja yang paling meriah untuk Bro Arvin. Wih, Mantap. tepuk tangan dong. Gimana bro? Thank you ya udah mau diundang di trading battle, di diskusi investasi. Yang Mantap. mungkin kita bakal jalanin mungkin beberapa bulan ke depan lah ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton suka sama konten ini, bisa di-like, bisa di-share supaya nanti kita tahu kalau misalkan konten ini bisa bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa di-follow TikTok-nya sama Instagram-nya Arvin. Di apa, Vin? Arvin Honami. Arvin Honami. Oke, ntar gue tulis di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja meluncur ke sana. Mantap banget kontennya. Jadi gimana, Vin? Kondisi market hari ini, berapa minggu terakhir? Oke, berapa minggu terakhir nih ini ya turnovernya nggak terlalu gede ya. Kalau kita lihat kan beberapa hari ini turnovernya ya cuma 10T, 11T, itu relatively nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu rame untuk IHSG sendiri. Kalau lu lihat kan di RTI kan chartnya kayak jabrik-jabrik kan, bukan chart yang maksudnya gini-gini kan. Nah tapi yang menarik foreign flow-nya masuk terus ya. Ya. Kalau kita lihat beberapa hari ini, meskipun IHSG-nya begitu, tapi foreign flow-nya bagus. Cuma memang pasti portonya kita nih biasanya masih stagnan atau cenderung turun malah. Nah, karena kemarin kan sempat dalam kan gitu loh, minusnya 1,5%, terus ditarik balik 0,4, sekarang masih minus. Baru hari ini rebound-nya, kan ini video tanggal 20 ya. So far masih oke lah ya, masih sideways memang. IHSG-nya kan masih rentangnya masih sideways, kelihatan banget. Ya. Jadi ya mungkin kalau nggak tembus 67, 68 mungkin lebih banyak cuan bungkus ya daripada swing, kayaknya begitu. Ya, karena udah kayak berapa kali retest ya, udah 2 atau 3 kali retest ATH tuh kayak belum ditembus kan. Dia bisa balik lagi ke 65, 6480 gitu-gitu ya, sideways. Jadi menurut lu kalau kayak gini, strategi yang biasa lu pakai itu gimana? Basically strategi yang gua pakai adalah gua beli di support, paling support gitu ya. Tunggu reversal candle, kelihatan jelas gitu ya supportnya yang benar-benar kuat gitu. Karena kalau kita ngambil di support yang setengah-setengah, biasanya tuh ya spekulatif aja gitu loh. Ya, jadi lebih baik kalau kayak gitu bungkus dulu ya. Ya, bungkus dulu karena seperti gue bilang IHSG-nya kan sideways. Jadi percuma juga lu hold nih, lu hold panjang, tapi dia bakal turun lagi gitu. Jadi ya sia-sia aja, itu opportunity cost kan sebenarnya. Oke, mantap. Dan tahan dulu, kita jangan masuk dulu ke saham-sahamnya karena nanti kita akan bahas belakangan. Tapi boleh cerita nggak singkat aja, lebih ke scalping kah, fast trade, atau swing, atau gimana? Oke, jadi strategi gue itu sebenarnya lebih berat di swing ya. Jadi gue lihat technical, lihat di swing. Nah, kalau cara screening kan mungkin akan berbeda-beda ya setiap orang. Tapi cara screening gue adalah gue melihat yang mana yang lagi diakumulasi. Oh, ini menarik. Terus biasanya gue watchlist tuh. Biasanya gue watchlist. Oh, ini masih oke nih, gue bisa ikutin. Nah, terus lihat dari teknikalnya masih oke nggak? Nah, teknikalnya biasanya yang terjadi itu money flow itu masuk terus, tapi teknikalnya turun terus. Nah, itu yang biasanya jadi watchlist gua. Nah, kita biasa kan gambar plot support resistance kan. Ketika plot support resistance ketahuan, oh ini supportnya di sini, resistannya di sini. Baru kita istilahnya ya udah kita lihat di supportnya itu kita udah pasang alert gitu. Oh kena, tapi candlenya gimana? Nah, kalau candlenya nggak cocok, ya kita biarin gitu. Karena terkadang kalau pasar lagi bearish gitu kan, lu coba spekulasi buy di candle yang nggak ideal, tiba-tiba turun lagi gitu. Nah, kalau gua mending
Ya kalau lu mau spekulasi buy di support, misalnya candle-nya memang belum bagus, nggak ada ekor di bawah, ya sudah, lu masuk aja 25%. Kalau jebol pun ya sudah, lu hilang loss dari 25% itu, nggak 100%. Kayak gitu Nah, sih. oke, nice. Nah, jadi gini teman-teman semua, mungkin gue mau jelasin dikit ya. Kemarin gue juga udah ngobrol sama Arvin. Jadi peraturan kita sebenarnya di trading battle ini ada beberapa limitasi. Tapi untuk pemilihan sahamnya dan strateginya itu gue nggak batasi. Gimana pun caranya setiap orang pasti beda. Jadi Arvin pas mau swing silahkan di swing, pas mau scalping, fast trade itu silahkan juga. Dan nanti kita akan update porto ya, mungkin 2 minggu atau 1 bulan sekali, kurang lebih porto yang kita beli itu pergerakannya gimana. Terus kenapa ya, terutama itu sih, alasannya tuh kenapa, supaya bisa sharing lah ya teman-teman di sini, jadi tahu gitu kurang lebih reasonnya seorang trader itu analisanya gimana sampai dia ngambil keputusan untuk take profit atau stop loss gitu ya. Kita akan pakai tools dari Ajaib Sekuritas untuk transaksinya, dan gue dan Arvin akan akses melalui Google Chrome. Jadi video ini in collaboration with Ajaib Sekuritas. Boleh silakan di kontak Arvinnya, siapa tahu bisa ada kolaborasi lebih lanjut sama Arvinnya. Oke, nah jadi nanti kita akan langsung analisa ya. Kita akan pakai jumlah porto yang nilainya sama, ya sama-sama 10 juta. Nanti kita akan open juga. Dan yang pertama, ya gua akan minta Arvin duluan untuk share kira-kira saham apa yang mau dibeli di hari Jumat besok tanggal 21 atau mungkin Senin ya tanggal 24 sampai seterusnya. Jadi kita lihat dulu watchlist-nya, nanti kira-kira apa aja saham-sahamnya, terus strateginya kayak gimana, nanti entry-nya gimana. Kita akan kasih lihat dulu ya dari Arvin. Baru nanti setelah Arvin jelasin, gue akan jelasin saham-saham pilihan gue yang akan gue pakai untuk trading di trading battle ini. Gimana Vin? Udah siap? Oke, sip. Siap ya? Oke, silakan. Share screen duluan. Oke, gua share screen ya. Ya. Oke, gua kebetulan udah bikin watchlist nih trading battle. Kalau gua sendiri mungkin akan membedakan gitu ya, saham yang agak gede sama saham yang agak kecil. Itu strategi gua. Untuk sekarang ini gua punya 4 watchlist yang masih gua lihat, masih gua pantau gitu ya, tapi gua belum masuk karena gua mau melihat candle-nya seperti apa, ini seperti apa. Nah, anyway, gua akan bahas dari satu saham yang paling besar, yaitu MTech. Sebenarnya di MTech ini gua mencari sebuah pantulan. Karena di sini ada support, di sini ada support. Nah, di sini kembali ada pantulan di level ini. Nah, di level ini kalau teman-teman lihat itu ya, ini ekornya cukup panjang. Jadi ada semacam, kalau secara psikologi candlestick itu semacam indecision lah. Pertanyaannya kan, apakah kita akan entry di sini atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Nah, caranya adalah kita melihat konfirmasinya. Apakah ini besok candle-nya hijau? Kalau candle-nya hijau, berarti kan ada buying power yang masuk. Nah, tetapi gua mungkin take profitnya tidak akan jauh. Mungkin di sekitar ini. Di sekitar 2000 lah, kurang lebih. Kenapa? Karena yang terjadi adalah di sini, kalau kita teman-teman lihat, ini kan rally, korektif rally. Nah, ternyata dilawan dengan rally lagi. Nah, ketika dilawan dengan rally lagi, maka gua expect ini kenaikannya itu tidak akan sampai naik kencang, tapi dia akan membentuk sebuah pola koreksi ke atas, baru dia turun. Nah, kalau gua tarik Fibonacci dari sini ke sini, kalau teman-teman lihat di sekitar level 2090 sampai 2100 itu memang ada Fibo 0,382, ditambah di sini memang ada resist daerah sini. Nah, mungkin di level ini gua akan start untuk take profit sebagian di level ini. Nanti kita akan lihat candle yang lain. Cuma at least 50% gua akan secure di sini. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini ke sini itu lumayan tuh. Kalau dari kita anggap ambil dari sini ya sekitar 11% lah kurang lebih. Nah, jadi itu trading plan yang cukup menarik. Itu satu ya dari MTech. Oke, menarik. Ini yang pertama nih ya. Ya, ini yang Lagi pertama. dipantau. Oke. Lu 4-4 mau beli langsung? Enggak, jadi gua akan lihat dulu kira-kira rejection candle-nya seperti apa. Oke. Nah, next-nya itu adalah MPMX. MPMX ini sempat membentuk sebuah pola rally, koreksi gitu ya. Nah, sekarang itu dia berada di support yang cukup kuat di level ini. Kenapa kok gue bisa bilang ini support? Karena satu, di sini ada pin bar. Itu satu. Yang kedua, di sini tuh ada sebuah candle semacam bullish engulfing di bagian sini. Nah, ketika terjadi sebuah bullish engulfing, maka ini terbentuk sebuah swing. At least sudah ada satu candle yang hijau. Meskipun dilawan dengan merah, tapi dia tidak berhasil tutup di bawahnya low kemarin. Nah,
Ini yang menjadi menarik. Sekarang ya, kalau kita masuk di level ini atau even higher sedikit lah ya, itu stop loss kurang lebih sekitar 5%. Karena kalau ini jebol, itu membentuk sebuah pola yang namanya double top, which is gak bagus gitu. Nah, jadi resikonya relatif kecil. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat ke atas, resistannya cukup jauh ya. Kalau kita lihat dari sini, resisten terdekat mungkin di level ini kurang lebih ya di 1120, lalu ada lagi di level ini 1190. Jadi kalau kita lihat peluang dari sini ke bawah itu risknya itu relatif kecil dibandingkan ke atas. Jadi ini salah satu trading plan yang menurut gua cukup menarik. What next is Palm. Nah, kenapa gua tertarik sama Palm? Karena gini, Palm ini terakhir kan bagi dividen, ya kan, yang Rp43 cukup besar gitu ya. Nah, kita expect terjadi koreksi ketika ex-date ya. Ketika jadi ex-date dividen itu terjadi koreksi. Nah, sekarang pertanyaannya koreksinya mau sampai mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, menurut gue pribadi di sini ada support. Dulunya ini ada resisten lalu di break dengan cukup kencang, ini akan jadi sebuah support. Dan memang di daerah sini terjadi kayak candle yang ada rejection, ekor bawah ya. Nah, ketika ini balik, kita akan lihat rejection candle di sini. Apakah ada mungkin bullish engulfing atau apa? Nah, kalau terjadi bullish engulfing di sini membentuk sebuah swing di sini. Di sini ada pola semacam double bottom. Nah, kalau memang terjadi engulfing di sini itu maka double bottom atau hammer lah atau apapun. Nah, rejection candle. Ini membentuk sebuah double bottom. Kalau kita tarik dari sini ke sini, ya kurang lebih masih ada upside lah. Nah, tapi resikonya kan relatif lebih kecil. Nah, jadi itu tetap sama strateginya, tetap buy on weakness, nggak berubah. Oke. Ya. Nice. Next, satu lagi adalah Berkah Beton Sedaya. Nah, ini saham yang luar biasa gitu ya, dari tahun lalu luar biasa gitu ya. Nah, hampir tidak ada koreksinya. Kenapa gue memilih saham ini? Oke, simpelnya gini, gue melihat dari moving average. Kalau gue lihat dari moving average itu ya, di moving average 50 itu kelihatan, lihat ya, bertahan di atas moving average 50. Selain itu, di sini memang ada support dari sini. Dari sini memang ada support dan di sini memang tertahan dengan moving average 50. Nah, kalau dia misalnya pun ternyata dia nggak mampu break, ya mungkin akan ada upside sedikit baru dia turun gitu. Sekarang kalau gua lihat sih personally ya, gua lihat koreksi ini relatif wajar. Tapi kalau kita lihat mungkin swingnya tidak akan tinggi ya, karena ini rally-nya cukup panjang. Karena yang benar higher high itu kan sebenarnya higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Low-nya pasti lebih pendek jaraknya daripada higher high. Nah, di sini itu rally-nya cukup dalam. Jadi ekspektasi gue adalah gue ngambil pantulan di sini, lalu gue take profit, lalu dia turun lagi. Mungkin akan membentuk sebuah pola head and shoulder. Nah, jadi gue ngambil swing-nya ini, swing kecilnya ini. Ya mungkin cuma berapa persen lah, nanti baru turun. Atau kalau misalnya dia ternyata nggak reject di sini, ya udah dia terus rally gitu sih. Jadi itu 4 saham yang gua dalam watchlist gua ya. Jadi coba itu dulu. Wah, menarik banget ya. Tapi gue nggak bakal komen apa-apa karena kita lagi trading battle nih ya. Jadi terserah lu mau beli apa, caranya gimana. Yang penting ntar kita lihat update. Ya, betul. Yang penting kan hasil. Ya, yang penting hasil. Tapi menurut gue ini make sense banget sih karena kayak gue lihat dari tadi risk-nya relatif kayak di bawah 10%. Jadi mungkin 5, 6, 7% gitu masih cukup oke ya. Dengan reward yang mungkin 10, 11, 12 gitu, double. Betul. Oke, tuh jadi teman-teman udah lihat 4 emiten yang Arvin pilih untuk swing mungkin beberapa hari, beberapa minggu ke depannya ada MPMX, MTEK, Palm, sama BEX. Nanti analisanya tadi juga udah disebutin angka-angkanya, kan bisa mundur aja kalau misalkan nanti kelewatan, dicatat aja. Tapi ingat ya ini rekaman tanggal 20 dan mungkin Arvin masih akan lihat sampai 1-2 hari ke depan ya, tanggal 21, tanggal 24 Januari ya Vin ya? Betul. Menarik tuh dicatat ya. Vin, belum dibuka, coba pencet beranda Vin, buka home-nya. Buktiin dulu kalau ini 10 juta awalnya. Oh iya. Oke. Jangan lupa. Jangan lu top up loh. Iya. Iya, tenang. Kan transaksinya ada, Bro. Iya, oke. Nih ya, 10 juta 25 perak ya. IHSG sekarang 6626. Oke, nice, mantap. Yang kalah traktir kopi ya, Vin ya? Oh, siap. Ya. Tapi kalau gua menang, kopinya kopi di Starbucks Surabaya, tapi include tiket pesawat. Jadi Oke.
Oke, nice, thank you, thank you, thank you. Oke, sekarang gue ya, berarti ya. Ya, Gue gua share ya siap. beberapa saham yang akan gue pantau dan mungkin gue jadiin buat swing trade beberapa hari ke depan. Oke, udah kelihatan ya? Jelas, kelihatan. Jelas ya? Oke. Awalnya gue mau kasih tahu juga ya, buying power gue udah dibulatin pas 10 juta. Jadi kita akan start dengan amount yang sama. Ntar per 2 minggu kita akan lihat ya total keuntungan kerugiannya itu berapa open. Ya kita nggak akan tutup-tutupin. Loss ya loss gitu ya Vin ya. Yang kan yang harus di-share itu kan sebenarnya bukan cuan terus gitu kan, tapi realita trading. Betul, betul. Dan di sini gue juga udah siapin 4 emiten saham yang gue masukin watchlist ya di Trading Battle. Dan ada satu yang sama, Vin, MTech. Ya, Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Mungkin gue nggak akan jelasin terlalu panjang ya buat MTech ini karena memang tadi analisanya Vin udah tajam banget ya. Memang di sini gue lihat ada support yang cukup kuat ya di area 1800 sampai 1820 sudah 3 kali dites dan hari ini bikin candle yang lumayan gua suka ya, mungkin kayak hampir hammer kali ya, cuma sayangnya closingnya ini nggak ditutup di high-nya ya, di high-nya di 1880. Tapi cukup oke karena kita bisa lihat historicalnya, setiap dia bikin ekor di bawah itu biasanya besoknya itu akan cukup bagus gitu candlenya. Ya di sini ada bikin 2 ekor, terus di sini juga ada satu lagi ya bikin ekor, habis itu baru mulai dia bikin ekor-ekor ke bawah terus baru mulai naik. Ya kalau misalkan kita orang teknikal percaya history tend to repeat itself, so menurut gua akan ada candle hijau berikutnya dan yang jadi support kuat itu 1800 yang harus dijaga. Jadi benar-benar kalau misalkan jebol 1800 ya udah kita clear dulu, buang dulu aja. Lalu area take profitnya di berapa? Bener ya kurang lebih sama kayak Arvin, mungkin gua ambil di 2080 sampai 2090 di area ini ya, area resisten ini. Dan mungkin nanti gue akan lihat lagi ketika dekat-dekat area ini itu ada perlawanan atau enggak, volumenya kayak gimana. Ya seandainya dia masih kuat nembus, gue rasa gue masih akan hold untuk take profit di sekitar 2400-an di high yang ada di sini. So menurut gue ini sangat-sangat menarik dengan risk to reward ratio. Mungkin kalau gue gambarin, gue masuk mungkin 1880 kalau misalkan bisa break. Dan ininya di 1800 itu kurang lebih 4%-an ya, 4,3%. Dan rewardnya itu sekitar 11%. So ini sudah cukup oke. Ya, 1 banding 2,56. Ya, ini untuk seorang swing trading yang mainnya time frame pendek menurut gua cukup menarik. Oke, selanjutnya ada BANK, Bank Aladin Syariah. Ya, gimana Vin? Lu mau komen nggak? Gue masukin bank. Bang Aladin ya. Coba lu tadi lihat dulu. Oke, nggak apa-apa. Nih ya, kalau gue lihat begini, sebenarnya Bang Aladin ini dibilang sedang uptrend menurut gue ya nggak sedang uptrend karena di sini kita lihat ya dia gagal bikin higher high terus dia malah breakdown ya, habis breakdown terus dia retest naik lagi ternyata nggak kuat gitu ya. Nah ini menurut gue memang momen yang cukup oke sebenarnya kalau misalkan kita mau coba re-entry. Kenapa? Karena pertama ini area yang masih cukup jauh dari resistennya. Ya resistennya kan kita tahu ya di sini ada di sekitar 2800 sampai 2900 ya. Resisten yang dulunya adalah support. Nah, kenapa menurut gua ini menarik ya? Ini menurut gua ini bisa terjadi pantulan, bisa jadi pantulan. Either dia stop di sekitar 2570, 2580 gitu di high yang ada di sini atau dia malah lanjut sampai ke 2800. Ya, dan ini salah satu indikator yang cukup sering gue pakai. Gue suka pakai MACD dan gue ngelihat divergence yang ada di Bank Aladin. Ya, di sini ada bullish divergence, oke? Apa tuh bullish divergence? Jadi gini, bullish divergence itu salah satunya itu bisa terbentuk ketika harga membentuk lower low dan MACD-nya membentuk higher low. Jadi namanya divergent. Ada perbedaan antara market price, antara price action dengan MACD-nya. Bullish divergent yang cukup valid karena MACD-nya sudah berpotongan, sudah golden cross. Ya, di sini membentuk lower low dan di sini membentuk higher low. So menurut gua kalau gini targetnya itu biasanya akan ke resisten sebelumnya, ya resisten swing sebelumnya. So gua akan expect dia bisa mantul sampai ke 2800-an. Oke, risk to reward-nya berapa? Boleh. Sekarang di 2230 nih. Gue hitung nih ya. 2230, gua akan stop loss kalau misalkan dia bikin lower low. Ya, di sekitar 2020-an atau sekitar 8,9%-an risk-nya. Dengan reward-nya ini cukup besar dan gua nggak ambil terlalu tinggi, mungkin gua ambil di ya 2780, 2790 ya. Ini reward-nya itu sudah 25%. Dengan risk to reward 1/2,85, menurut gua cukup worth it untuk dicoba. Itu untuk Bang Aladin. Oh, lu juga nggak boleh komen ya, karena kita lagi berlawanan ya. Ya, Oke. nggak boleh komen kan. Nggak boleh mempengaruhi psikologis lawan.
Iya, betul. Nggak boleh komen karena kalau komen nanti berubah analisanya. Ya, kalau komen nanti bahaya. Oke, ISAT. ISAT ini kita sama-sama tahu lah ya, ini telco. Dan menurut gua, telco jadi salah satu sektor yang akan jalan berikutnya. Ya, kita tahu lah ya telco ini mungkin agak sedikit terlambat pergerakannya, tapi gue mulai lihat di sini ada candle hijau ya yang full nutupin candle merah sebelumnya. Ini menurut gue cukup menarik take profit itu pertama di sekitar area 6.400 sampai 6.500-an ya high-nya di sini. Dengan stop loss, gue rasa gue akan stop loss cukup ketat ya ketika dia bikin lower low di sini. Ya, di sekitar 5470 atau 5480. Sekarang pasti muncul pertanyaan, bro, ini risk to reward-nya kan 1:1. Ya, 1:1 memang. Sementara ini 1:1. Tapi gue akan coba entry ketika nanti dia berhasil breakout downtrend minornya di sini. Oke, gue akan breakout nunggu konfirmasi setelah dia benar-benar break. Kalau enggak, mungkin dia akan tektok ke bawah lagi, ya nggak apa-apa. Gue akan tungguin lagi di bawah. Oke, pun nanti dia turun, koreksi lagi dari sini sampai ke sini, menurut gue itu malah akan lebih oke gitu untuk entry. Baru nanti dia dari sini dia breakout, mendingan gitu. Nah, karena kalau gue beli di sini, ini risk to reward-nya akan lebih menarik gitu. Sekarang kalau misalkan gue lihat harga di sini, ini harganya cukup nanggung, belum breakout kan, benar-benar persis di resisten. Ya, makanya ini masih gue jadi watch list ya untuk entry. Ya, ini menurut gue cukup oke, karena kita bisa lihat juga di sini ya, sebenarnya penurunannya itu volumenya sudah relatif berkurang. Ya, lama-lama makin mengecil volumenya. Ntar kita tinggal lihat volume breakout-nya apakah dia bisa naik di atas rata-rata penurunan ini, baru oke untuk entry. Lalu yang terakhir, ini ada emiten farmasi, IRA. Ya, gue juga cukup suka. Mungkin gue akan main di candle daily dengan memanfaatkan sideways-nya si IRA ini. Ya, kita bisa lihat ya, dia udah cukup lama dari sekitar akhir November gitu, dia udah tektokan di range yang sama. Kurang lebih di sini nih, di sekitar 1920 sampai 1900 yang jadi area support dan yang jadi area resisten itu di sekitar 2100 sampai 2200-an di sini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya di sini ada candle yang sama persis. Tuh, ada candle merah gede, terus besoknya candle hijau lebih gede. Candle merah di kiri di cover semua. Nah, menurut gua ini sangat menarik untuk kita lakukan buy on weakness dengan area entry, oke lah, entry di 1980 menurut gua cukup oke, karena risk-nya pun relatif kecil. Tuh, gua buang aja langsung nanti jebol 1900 gitu, cuma 4%, gua buang. Worth it, menurut gua sangat-sangat worth it dengan reward itu up to 9%, 1:2,44. Ya, jadi gua akan coba manfaatin tektokannya si IRA ini, apalagi tuh persis ya, dia ada resisten juga yang sekarang jadi support, dan ya mudah-mudahan pilihan Pak saham ini bisa ngalahin Arvin returnnya. tapi kalau yang IRA ini gue setuju, Ya. Gue setuju karena gue personally juga sudah melihat IRA ini menarik semenjak kemarin, bahkan so far masih oke ya, masih tantangnya masih sideways. Toh juga kalau break itu kan breakdown double top. Iya, tapi risk oke lah, cuma 4%. Ya, makanya kan sebenarnya yang kita omongin soal resiko kan bro, ya, bukan reward. Yes, betul. Itu yang harus kita manage sih, apalagi dengan dana 10 juta ya. Dan ini mudah-mudahan Vin ya, ini bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman yang mungkin merasa modalnya kecil gitu 10 juta. Ya, tapi menurut gua 10 juta sebenarnya kita bisa trading juga kok dengan money management dan pilihan saham yang oke. Ya nggak Vin? Setuju nggak? Betul, setuju. Oke. Thank you semuanya. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau investasi juga kayak yang gua lakuin sama Arvin, investasi atau trading di Ajaib, kalian bisa langsung aja download di Play Store ataupun App Store. Ya jangan lupa pas daftar masukin kode Ajaib Kevin27 untuk dapetin bonusnya. Dan lagi Ajaib ini lagi ada event bagi-bagi angpau dan banyak banget, sering banget bagi-bagi hadiah. Kalian bisa langsung lihat aja di Instagramnya Ajaib. Vin, thank you ya. Nanti kita updatean lagi. Oke, sip. Ketemu lagi mungkin 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan portonya jadi hijau ya. Mudah-mudahan 10 juta jadi 40 juta ya. Mudah-mudahan. Target tuh berapa? Target sebulan berapa persen? Sebulan ya? Ya, gua nggak muluk-muluk ya. Kalau kita lihat IHSG-nya sideways, at least ngalahin IHSG lah ya. Kalau IHSG mungkin sekitar 10% gitu ya kalau di pasar sideways ya. Nggak terlalu banyak sih menurut gua. Tuh bayangin tuh ya, per bulan 10%. Berarti bulan depan jadi 11 juta. Iya.
Semoga mudah-mudahan. Amin. Oke kalau gitu, lo terserah ya nanti belinya kayak gimana, mau scalpingin atau gimana bebas. Yang penting nanti 2 minggu lagi bisa direkap dan kasih reasonnya ya supaya teman-teman yang nonton ini bisa tahu alasannya. Ya, boleh. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi. Thank you teman-teman semua. Mudah-mudahan porto gua dan Arvin hijau, porto kalian juga hijau. Bye, Vin. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Yuk. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.